Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian, seperti apakah kebenarannya yang terungkap ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali. Entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu loh. Next sobat ya, kita lanjut setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Scorpio. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Pisces 3 hari ke depan. Pisces, asmara kalian ya, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa yaitu strength. Terus dikonfirmasi sama kartu The Devil. Ini kenapa Pisces ya? Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan ya. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan Pisces ini sedang adanya suatu peristiwa ataupun adanya suatu kondisi di mana asmara kalian itu sedang adanya konflik gitu loh ya. Mungkin secara kebahagiaan, secara rasa saling pengertian, apalagi saling menyayangi. Ini kelihatannya terhambat gitu loh, terhalang. Makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya kalian mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk memperjuangkan agar bagaimana bisa stabil. Kuncinya di situ ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi strength ini menunjukkan bahwa sahabat Pisces ini rata-rata sedang adanya suatu peristiwa ataupun kondisi di mana ada suatu problem seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di konfirm adanya kartu muncul petunjuk The Devil. Nah, ini yang membuat apa istilahnya penyakitnya itu di sini sobat. Ya, yang membuat asmara kalian itu kacau ya. Akhirnya kalian mengalami mungkin apa ya ketidakselarasan antara hati kalian sama pasangan. Nah, memang disebabkan oleh ini gitu loh, adanya The Devil. Nah, The Devil ini apa? Ini ada tembakan yang kuat, coba tidak bisa dibohongin, tidak bisa dipungkiri, ya. Bahwa kalian sudah tertembak dan suatu black magic dari orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati, ya, sama kalian. Akhirnya aura kalian tertutup, jadi kalian mengalami kesulitan di sini. Banyak suatu godaan-godaan, banyak kecemburuan, ya, pokoknya banyak apa ya, sesuatu hati kalian itu memanas di sini, gitu loh. Ya itu tadi yang menyebabkan konflik gitu loh. Saran saya harus di netral ya untuk sahabat Pisces ya. Awalnya bagus kok di sini ya. Cuman entah kenapa tiba-tiba dihantam problem kalian gitu loh. Nah, memang yang jadi kendala problem itu bukan alami sobat gitu loh. Memang ada suatu tembakan black magic ya. Kira-kira seperti itu. Nanti akan saya deteksi biar lebih jelas ya. Lanjut dulu di faktor pekerjaan. Ini di pekerjaan ya. Saya mendapatkan petunjuk di sini kartu utama kalian muncul 7 ya, 7 cup. Itu seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ya, ataupun langit-langit kecil. Dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Ada cup yang tersusun rapi tapi ditinggalkan seseorang. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, ini muncul 7 cup. Artinya di mana Pisces ini ingin adanya suatu perkembangannya. Kalau saya menangkap Pisces ini mungkin akan adanya suatu apa ya? Angan-angan ataupun pemikiran ataupun cita-cita bahkan adanya suatu lamunan ya ketika saya bisa stabil saya akan bisa senang kira-kira di situ intinya dan juga banyak suatu pilihan-pilihan juga sih ini ya bisa saja ya ini 7 cup ini menggambarkan adanya suatu pilihan-pilihan usaha mana yang baik untuk saya mana yang seharusnya saya ambil nah, kira-kira seperti itu ya dan di sini kartu kondom juga mengatakan ada 8 cup artinya di sini gini ya mungkin rencana yang sudah kalian jalankan ini banyak suatu kegagalan sobat ya jadi kalian itu apa ya tidak seindah impian kenyataannya tuh loh tidak seindah keimpian tidak seindah kenyataan jadi bisa dikatakan akhirnya kalian mengalami suatu kekecewaan mengalami sebuah apa ya kesedihan itu tadi mungkin rencana yang sudah kalian susun tiba-tiba ada suatu kegagalan ataupun ada suatu pembatalan di sini memang apapun yang terjadi sobat ya seperti adanya suatu keinginan, hayalan, lamunan, ya. Terus adanya suatu penggagalan, padahal rencana itu sudah kalian susun. Bisa saja ini kemarin ataupun dulu kalian sudah bagus, tiba-tiba dihantam masalah, tetap ya ending-endingnya akhirnya kalian merasakan kecewa, merasakan kesedihan. Karena memang apa ya, tidak luput dari adanya kiriman black magic kalian gitu loh. Kan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik ini akan bisa berpengaruh ke lainnya ketika dibiarkan. Nah, makanya di sini kelihatannya apa ya, mengena sama pekerjaan Pisces di sini. Awalnya bagus ya saya menangkap gitu loh. Oke lanjut dulu di keuangan nanti saya jelaskan ya. Di keuangan kartu utama kalian muncul Three of Cup. Ya itu ada tiga wanita memegang cup masing-masing memegang cup. Dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles. Ya ada seorang memegang 2 koin tingginya berbeda. Ini kalau seputar keuangan ataupun kerezekian ya, ya bisa dikatakan apa ya, ya masih cukup aman lah ya, masih cukup bersahabat tentang masalah keuangan. Bahkan saya menangkap di sini akan adanya suatu pertemuan-pertemuan ataupun suatu perkumpulan-perkumpulan dan itu akan bisa mendatangkan sebuah kerezekian. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, cuman disarankan di sini pasti harus bisa mengontrol ya. Karena apa? Karena mungkin rezeki yang kalian dapatkan ini kelihatannya masih jauh dari maksimal gitu loh. Jadi
Ketika kalian mendapatkan rezeki itu masih ada suatu apa ya, yang sudah akan kalian keluarkan lagi, gitu loh. Sudah istilahnya nanti saya dapat rezeki, saya bayar ini, bayar ini, bayar ini. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini PESIS harus mampu mengontrol ya antara pengeluaran dan pemasukan. Kira-kira seperti itu agar bisa seimbang. Karena saya menangkap di sini kalian juga menginginkan ada suatu kestabilan. Makanya di sini tergambarkan kalian adanya suatu perjuangan keras ya, adanya suatu apa ya, kerja keras bagaimana untuk bisa menyetabilkan. Nah, itu tadi intinya ketika kalian dapat rezeki harus bisa mengontrol, jangan sampai lebih besar pengeluaran. Intinya di situ ya, sobat ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi nih basisnya. Ini untuk basis ya. Setelah saya deteksi ini lumayan apa ya, berat ya ini basis ya. Kalau asmara katanya kalau bisa dinetral karena ada suatu penyetopan energi yang luar biasa. Ini berimbas kemana-mana ini akhirnya ya basis ya. Ya sekali lagi kebenaran yang terungkap ini asmara basis kelihatannya masih kurang stabil, masih kurang seimbang ya. Biarpun kalian sudah bekerja keras sobat ya, gitu loh, untuk bisa menyeimbangkan. Tetap ya ketika ini tidak kalian netralkan ini tetap. Ini karena ini ada suatu godaan yang luar biasa di sini. Ada suatu energi yang memanas yang membuat aura kalian tertutup karena tembakan black magic. Kalau bisa dinetral ya, agar yang lainnya juga bagus. Ketika kalian biarkan ini akan berimbas loh ya. Nah, contohnya di pekerjaan. Di sini kelihatannya pasti ada yang sudah mengena gitu loh, sudah berimbas di pekerjaan. Makanya di sini kebenaran kebenaran yang terungkap di sini apa ya? Ya sedikit ada rasa kecewa PSIS akhirnya gitu loh. Mungkin ada suatu penurunan, bisa saja ada suatu pembatalan bisnis. Kira-kira seperti itu. Jadi pencapaian target itu pun ketika kalian mencapai itu jauh ya, jauh di apa ya? Jauh yang kalian inginkan, jauh di kemaksimalan itu jauh. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Akhirnya kan kalian merasa bersedih, merasa kecewa karena kalian anggap pekerjaan yang selama ini kalian jalankan, karir yang selama ini kalian jalankan belum bisa mencapai apa yang sedang kalian inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kelihatannya kurang bagus ya. Nah, kalau untuk keuangan, kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja ini akan ada peluang bagus, cuman saja disarankan pasti harus bisa mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Kira-kira seperti itu karena mau nggak mau di sini adanya penyetopan gitu loh kalian. Ada suatu tembakan black magic sehingga akan menyetop itu semua, memending itu semua. Makanya di sini terlihat ketika sudah kalian netralkan di sini kelihatannya kan bagus ya basis ya, gitu loh. Entah pernah dinetralkan sama saya ataupun sama orang lain, di sini kelihatannya kan bagus, akan mengenai suatu kersikan itu ya. Tapi ketika kalian tertembak, kalian biarkan di sini kelihatannya akan memburuk ya. Bahkan akan ada suatu penurunan di sini. Kira-kira di situ ya untuk basis ya kuncinya ya. Jadi kuncinya basis ini apa ya? Saya juga bingung ya. Basis ini kuncinya harus dinetral ini karena sudah mengenai hampir ketiga-tiganya loh. Cuman kalian masih diuntungkan di faktor keuangan itu pun samar 50-50. Ada yang nanti akan diuntungkan, ada yang nanti dirugikan. Jangan sampai kalian itu masuk yang kategori yang 50% yang dirugikan gitu loh ya. Kira-kira seperti itu ya, basis ya. Harap waspada, harap benar-benar warning untuk basis kalau bisa dinetral agar tidak semakin memburuk ya basis ya. Ya, kalau kalian bisa sendiri ya monggo. Mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doanya ya monggo dinetralkan sendiri untuk basis ya. Tapi kan kalau kita tidak mengerti ya tidak ada salahnya kita minta bantuan ataupun cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Oke untuk sahabat basis ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang jelas basis harus tetap waspada karena kalian tembakan kuat di asmara, kacau asmara kalian sehingga berpengaruh di keuangan juga ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, yang jelas yang baik pembacaannya tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkannya. Kan saya kembalikan lagi entah itu rasional entah tidak ya, entah cocok atau tidak. Ya. Sikapi itu semua dengan bijak sobat. Karena apa? Karena ini kan general gitu loh. Saya tidak tahu nama kalian. Dan di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dalam masalah ya sudah banyak ketidakwajaran jangan dibiarkan. Sebelum itu merambat kemana-mana dan sebelum itu mengakar itu akan sulit. Timbulnya akan habis-habisan, terus akan ada sesuatu masalah. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Ya tetap
kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga yang kedua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat. Sering saya mengatakan, cari orang-orang di bidangnya ya. Gitu loh. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan bisa lancar. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo. Intinya kalian harus networkan sendiri sobat. Gitu. Kalian tidak bisa ya minta orang-orang di bidangnya. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Pesis, tetap semangat. Apapun itu semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.